Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, dasar hukum mengenai ASN juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Selanjutnya, kedudukan ASN ini berdasarkan jenisnya juga terbagi menjadi dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang menduduki syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, peran dan fungsi sebagai ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, di mana ASN harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsinya sebagai pelayan publik yang kedua, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya, fungsi ASN yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, di mana memperekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada hak PNS dan hak P3K. Yang dibedakan hanyalah mengenai jaminan pensiun dan hari tua, di mana P3K tidak diberikan hak tersebut, sedangkan hak yang sama yaitu diberikan cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, kewajiban seorang ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI. Dan yang kedua, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang ketujuh, wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi intern untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian, menjaga agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ke-9, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-11, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang terakhir, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, untuk menjadi smart ASN diperlukan bisa beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung secara cepat. Kemudian kompetensi literasi digital ini diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini juga termasuk dalam visi misi Presiden Jokowi untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu digital skill yang merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, digital safety. Ini adalah kemampuan user dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada digital culture atau merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digital kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informatika. Dan yang terakhir adalah digital ethics. Ini adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pilar literasi digital terdiri dari etika bermedia digital, budaya bermedia digital, aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital.